Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Adrian. Saya dari program studi akuntansi kelas reguler A dengan NPM 2511 0402 0074. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Muhrid Sidki, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah syariah, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Video ini saya buat sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tujuan syariat Islam atau yang sering disebut dengan maqasid syariah. Materi ini membahas tentang tujuan di balik setiap aturan yang ada dalam Islam. Jadi, kita tidak hanya mengetahui apa hukumnya, tetapi juga memahami mengapa Allah menetapkan hukum tersebut untuk manusia. Baik, saya akan mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Maqasid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai dari setiap hukum Islam. Kata maqasid berarti tujuan, sedangkan syariah berarti aturan atau hukum Islam. Jadi, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan dari ditetapkannya hukum-hukum Islam. Mengapa ada aturan dalam Islam? Karena Allah ingin memberikan manfaat kepada manusia. Semua aturan yang ada dalam Islam dibuat agar kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih aman, lebih tertib, dan lebih bahagia. Selain memberikan manfaat, aturan tersebut juga bertujuan mencegah kerusakan seperti kejahatan, penipuan, permusuhan, dan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Misalnya, Islam melarang mencuri. Larangan ini bukan hanya supaya kita tidak berdosa, tetapi juga supaya harta setiap orang tetap aman. Contoh lain, Islam memerintahkan sholat agar manusia selalu mengingat Allah dan memiliki akhlak yang baik. Jadi setiap aturan pasti memiliki tujuan yang baik. Selanjutnya, mengapa tujuan syariat itu penting? Yang pertama, syariat menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Pedoman berarti petunjuk atau arah. Sama seperti ketika kita menggunakan Google Maps agar tidak tersesat. Syariat juga menjadi petunjuk agar kita tidak salah dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, syariat bertujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Misalnya dalam jual beli, Islam mengajarkan agar penjual dan pembeli sama-sama jujur sehingga tidak ada yang dirugikan. Yang ketiga, syariat menjaga hubungan manusia dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah dijaga melalui ibadah seperti sholat dan puasa. Hubungan dengan sesama dijaga dengan saling menghormati, membantu, dan tidak menyakiti orang lain. Yang keempat, syariat membuat kehidupan menjadi lebih baik. Jika setiap orang menjalankan aturan Islam dengan benar, maka masyarakat akan hidup lebih damai, aman, dan saling menghargai. Selanjutnya, kita masuk ke 5 tujuan utama syariat. 5 tujuan ini merupakan inti dari maqasid syariah. Tujuan yang pertama adalah menjaga agama. Artinya Islam mengajarkan agar setiap muslim dapat menjalankan ibadah dengan baik. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, membaca Al-Quran, dan berdoa. Dengan menjaga agama, keimanan kita akan semakin kuat dan kita selalu ingat kepada Allah. Tujuan yang kedua adalah menjaga jiwa. Islam sangat menghargai kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita diperintahkan menjaga kesehatan.
makan makanan yang halal dan baik, serta dilarang melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya tidak melakukan kekerasan, tidak memakai narkoba, dan tidak mengendarai kendaraan secara sembarangan. Tujuan yang ketiga adalah menjaga akal. Akal adalah kemampuan manusia untuk berpikir. Karena akal sangat penting, Islam mendorong kita untuk belajar dan mencari ilmu. Sebaliknya, Islam melarang sesuatu yang merusak akal, seperti minuman keras dan narkoba. Karena jika akal rusak, maka seseorang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tujuan yang keempat adalah menjaga keturunan. Islam mengajarkan pentingnya membangun keluarga yang baik, saling menghormati dalam keluarga, dan mendidik anak dengan baik. Tujuannya agar lahir generasi yang memiliki akhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Tujuan yang kelima adalah menjaga harta. Islam tidak melarang seseorang memiliki harta, namun harta harus diperoleh dengan cara yang halal, seperti bekerja, berdagang secara jujur, atau usaha yang baik. Islam juga melarang mencuri, korupsi, menipu, dan mengambil hak orang lain karena tindakan tersebut merugikan masyarakat. Berikutnya adalah contoh penerapan maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah melaksanakan sholat tepat waktu. Ini merupakan bentuk menjaga agama. Contoh kedua adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai mahasiswa, tugas utama kita adalah menuntut ilmu. Ketika kita belajar dengan serius, kita sedang menjaga akal yang telah diberikan Allah. Contoh ketiga adalah menjaga kesehatan. Misalnya tidur cukup, makan makanan bergizi, berolahraga, dan menjaga kebersihan. Jika tubuh sehat, kita bisa belajar dan beribadah dengan baik. Contoh keempat adalah bersikap jujur dan amanah. Misalnya saat ujian kita tidak menyontek, saat mengerjakan tugas kita tidak melakukan plagiarisme, dan ketika diberi tanggung jawab kita menjalankannya dengan baik. Contoh terakhir adalah menjaga keharmonisan keluarga. Misalnya menghormati orang tua, membantu pekerjaan di rumah, dan menjaga komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Selanjutnya adalah tingkatan maslahah. Maslahah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat bagi manusia. Tingkatan yang pertama adalah daruriyat. Ini adalah kebutuhan yang paling penting dan wajib dipenuhi. Tanpa kebutuhan ini, kehidupan manusia bisa rusak. Contohnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tingkatan kedua adalah hajat. Ini adalah kebutuhan yang membuat hidup menjadi lebih mudah. Misalnya ada keringanan dalam ibadah bagi orang yang sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh. Tingkatan ketiga adalah tahsiniyat. Tingkatan ini bertujuan menyempurnakan akhlak dan etika. Contohnya berpakaian rapi, berbicara sopan, menjaga kebersihan, dan memiliki perilaku yang baik kepada semua orang. Selanjutnya kita bahas relevansi maqasid syariah bagi mahasiswa. Sebagai mahasiswa, kita bisa menerapkan nilai-nilai maqasid syariah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya rajin beribadah, belajar dengan jujur tanpa menyontek, menghormati dosen, menghormati orang tua, menjaga kesehatan agar dapat mengikuti perkuliahan dengan baik, dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam pergaulan. Jika semua mahasiswa menerapkan nilai tersebut,
maka lingkungan kampus akan menjadi tempat yang aman untuk belajar. Hubungan antar mahasiswa juga akan lebih baik karena saling menghargai dan saling membantu. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa Maqasid Syariah mengajarkan bahwa untuk mempersulit, bahwa tujuan tersebut bukan untuk mempersulit manusia, tetapi untuk memberikan manfaat dan menjaga kehidupan manusia agar menjadi lebih baik. Dengan memahami tujuan syariat, kita tidak hanya menjalankan aturan dengan kewajiban, tetapi juga memahami hikmah di balik aturan tersebut. Semoga setelah mempelajari materi ini, kita dapat menerapkan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai mahasiswa, anggota keluarga, maupun sebagai bagian dari masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.